Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu. Dan sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, seperti biasa kalau ketemu dengan Ibu selalu ada kuis. Nah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang vektor. Jadi untuk di kuis 1 silahkan tuliskan silahkan tuliskan penerapan materi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang gerak lurus beraturan. Nah, untuk di kuis 2 silahkan tuliskan manfaat dari kita mempelajari gerak lurus beraturan. Ya, perhatikan PPT yang Ibu sajikan tentang tujuan pembelajaran. Nah, untuk di kuis 3 silahkan tuliskan kembali tujuan pembelajaran yang kalian perhatikan tadi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, mengidentifikasi benda-benda yang bergerak lurus. Yang kedua, menjelaskan pengertian gerak. 3. Menjelaskan pengertian gerak lurus beraturan. 4. Menjelaskan perbedaan kelajuan dengan kecepatan. 5. Menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan. 6. Menganalisis hubungan kecepatan dengan jarak. 7. Menerapkan konsep kelajuan dan kecepatan untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 8. Menganalisis konsep gerak lurus beraturan yaitu GLB dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup dari kita mempelajari gerak lurus beraturan ada 3. Yang pertama gerak, yang kedua gerak lurus, dan yang ketiga gerak lurus beraturan. Nah, untuk di kuis 4 silahkan tuliskan kembali ruang lingkup materi apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dari gerak ada 2 istilah yang harus dibedakan ya anak-anak. Yang pertama adalah GLB, gerak lurus beraturan. Yang kedua GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang penerapan gerak lurus. Jadi silahkan diperhatikan videonya ya anak-anak. Berdasarkan video yang kalian amati, apakah mobil tersebut masuk ke dalam penerapan GLB atau GLBB? Jika iya atau tidak, jelaskan. Silahkan tuliskan di kuis 5 ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya mengenai materi GLB yaitu gerak lurus beraturan, Ibu akan menyajikan sebuah PPT untuk kalian. Silahkan disimak dengan baik ya anak-anak. Oke anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi. Ini materinya, yaitu tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, untuk subbab materinya dalam pertemuan kali ini ada 3 anak-anak. Ada gerak, gerak lurus, sama gerak lurus beraturan. Yang pertama adalah gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan, yang mana titik acuan yang dimaksud itu adalah titik awal objek tersebut ataupun titik tempat pengamat berada. Ini contoh ya, kamu sedang berada di dalam kereta api yang sedang bergerak lurus dengan kecepatan 80 km per jam. Nah ini ya, kita lagi di kereta api dengan kecepatan kereta api adalah 80 km per jam. Lalu kamu berjalan menuju bagian depan kereta dengan kecepatan 5 km per jam. Nah, ini kita mau berjalan ke gerbang yang di sini, ke gerbang depannya. Dengan kita berjalan itu kecepatannya adalah 5 km per jam. Kecepatan kamu adalah sebesar 5 km per jam.
jika dilihat dari pengamat atau titik acuan yang juga berada di dalam kereta. Nah, jadi misalkan yang orang-orang yang di sekitar kita yang di sini itu yang duduk di sini, yang di belakang bakalan melihat kita berjalan juga dengan kecepatan 5 km per jam. Akan tetapi, jika pengamat tersebut berada di stasiun atau titik acuannya berada di luar kereta, maka kamu dianggap bergerak dengan kecepatan 80 km per jam ditambah 5 km per jam, yang sama dengan hasilnya itu 85 km per jam. Mengapa demikian? Karena misalkan ketika kita berada di luar, misalkan di luar kereta api yang sedang bergerak ini, nah, kecepatan orang yang berjalan di sini itu tidak lagi menjadi 5 km per jam, melainkan kecepatan dari kita di dalam kereta api ditambah dengan kecepatan kereta api yang berjalan. Maka kecepatan kita berdasarkan pengamat yang di luar kereta api menjadi 85 km per jam. Catatannya sangat penting untuk menetapkan titik acuan ketika sedang mengamati suatu objek yang bergerak. Benar ya anak-anak, karena kecepatan kita di kereta api apabila pengamatnya kereta api akan berbeda dengan pengamat yang berada di luar kereta api. Jika pengamatnya berada di dalam kereta api, maka kecepatan kita menjadi 5 km per jam seperti yang ini. Sedangkan jika pengamatnya di luar kereta api atau di stasiun, maka kecepatan kita yang bergerak pada saat di dalam kereta api adalah 85 km per jam. Nah, pada saat suatu objek bergerak, maka objek tersebut akan mengalami perubahan jarak serta mengalami perubahan posisi atau yang dikenal dengan perpindahan. Ini adalah jarak perpindahan. Jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu objek yang bergerak, yang mana jarak itu hanya memiliki nilai. Oke, perpindahan merupakan panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir dari objek tersebut, yang mana perpindahan itu memiliki nilai dan arah. Berarti kalau perpindahan yang memiliki nilai dan arah adalah vektor, yaitu pertemuan pada minggu yang lalu. Sedangkan jarak yang hanya memiliki nilai adalah besaran skalar. Ini contohnya ya anak-anak. Nah, kamu bergerak lurus sejauh 70 meter ke arah timur. Mana arah timur? Ini timur, ini barat. Nah, berjalan sejauh 70 km ini. 40 ini 30, berarti sampai sini anak-anak ya. Nah, lalu berbalik dengan berjalan kembali ke arah barat. Berarti dari sini kita putar balik ke sini. Ini kan ada panah ya. Putar balik ke sini sejauh 30 meter. Nah, makanya di sini 30 meter. Dari awalnya 70, kita kembali ke belakang, berbelok ke arah itu kembali ke belakang sejauh 30 meter. Nah, total jarak yang kamu tempuh adalah sebesar 100 meter. Kenapa 100 meter? Karena 70 ditambah 30. Karena jarak itu hanya memiliki nilai. Oke, akan tetapi perpindahan yang kamu lakukan hanya sebesar 40 meter. Karena titik akhir kamu berada sekarang hanya sejauh 40 meter dari titik awal. Kenapa? Tadi dijelaskan di sini anak-anak ya, bahwa perpindahan itu adalah panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir, yang mana posisi awalnya adalah 70 meter dikurang 30 meter sama dengan 40 meter. Inilah perpindahannya. Dapat disimpulkan bahwa jarak hanya memiliki nilai sehingga merupakan besaran skalar yang tadi Bu jelaskan, sedangkan perpindahan merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah sehingga menjadi besaran vektor yang digambarkan dengan tanda panah ya. Ini anak-anak ya, ada tanda panah ini yang warna biru, yang mana berwarna biru itu mewakili perpindahan sebesar 40 meter dengan arah ke kanan, yaitu tahu timur.
Terdapat dua istilah mengenai seberapa cepat benda bergerak, yaitu dengan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh objek dengan selang waktu yang diperlukan, yang mana kelajuan juga merupakan besaran skalar. Persamaannya, kelajuan sama dengan jarak yang ditempuh per selang waktu, yaitu dibagi dengan selang waktu. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan objek dengan selang waktu yang diperlukan. Kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu yang memiliki nilai dan arah. Persamaannya, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan selang waktu, yang mana rumus dari perpindahan itu adalah posisi awal dikurang posisi akhir dibagi dengan selang waktu. Oke, masuk ke contoh ya biar lebih jelasnya. Kamu bergerak lurus 70 meter ke arah timur, lalu berjalan berbalik 30 meter ke arah barat, maka total jarak yang kamu tempuh adalah 70 tambah 30 sama dengan 100 meter. Akan tetapi perpindahan yang kamu lakukan hanya sebesar 40 meter. Jika diasumsikan, maka kamu berjalan selama 70 sekon. Nah, ini soal yang tadi anak-anak ya, yang membedakan perbedaan jarak dengan perpindahan. Sekarang soal yang tadi kita masukkan untuk mencari kelajuan dan kecepatan, yang mana kelajuannya sebesar 1,42. Kenapa bisa cari 1,42 meter per sekon? Kan yang mana persamaan kelajuan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan selang waktu. Jarak yang kita tempuh adalah 100 meter dengan selang waktunya di sini 70 sekon. Nah, 100 dibagi 70 sama dengan 1,42 meter per sekon. Akan berbeda dengan kecepatan, karena kecepatan itu adalah dari tadi yang persamaannya itu adalah dari perpindahan dibagi dengan selang waktu. Perpindahannya adalah 40 meter. Nah, ini 40 meter dengan selang waktu 70 sekon. Jadi 40 dibagi 70 sama dengan 0,57 meter per sekon. Jadi kelajuan itu berdasarkan jarak, sedangkan kecepatan berdasarkan perpindahan. Yang kedua adalah gerak lurus. Gerak lurus termasuk sebagai gerak translasi, yakni gerakan suatu objek yang bergerak tanpa berotasi. Dinamakan gerak lurus karena lintasannya berupa garis lurus. Contohnya yaitu pada mobil yang bergerak maju dan pada setiap objek yang bergerak pada lintasan lurus. Ini ada kata kunci lurus. Kenapa? Karena kita lagi belajar gerak lurus. Gerak ini dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan ada dan tidak adanya percepatan, yakni gerak lurus beraturan yaitu GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Selanjutnya adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Jadi, nilai percepatan pada objek yang mengalami gerak lurus beraturan adalah 0 dengan persamaan Pi sama dengan S per T. Dengan keterangan Pi adalah kecepatan dengan satuan internasionalnya adalah kilometer per jam atau meter per sekon. S adalah perpindahan atau yang biasa dikenal dengan jarak tempuh, yaitu dengan satuan kilometer atau meter. Dan T adalah selang waktu atau waktu tempuh dengan satuan jam atau sekon. Contoh, seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam. Nah, 2,5 jam. Lihat ya anak-anak, jam itu satuannya berarti kalau diketahui ada kata-kata jam, berarti yang kita ketahui adalah T. T-nya 2,5 jam. Tapi bakalan kita ubah nanti ya. Tapi tergantung, ini ada 18 km per jam berarti nggak diubah.
Nah, berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 80 km per jam? Oke, berarti diketahui T-nya, diketahui Pi-nya, yang ditanyakan adalah S, yang mana rumus awalnya adalah Pi sama dengan S per T. Berarti kita balik, rumus kan bisa dibalik ya, jadi S sama dengan V dikali T. Dan kalau misalkan T yang ditanya, berarti rumusnya S per Pi. Nah, sekarang karena yang ditanya adalah jaraknya, maka rumusnya adalah S sama dengan V dikali T, yang mana V-nya adalah 18 km per jam, T-nya adalah 2,5 jam, sama dengan 45 km. Jadi, pengendara sepeda tersebut telah menempuh jarak sejauh 45 km. Oke, selanjutnya adalah grafik. Ada grafik posisi. Lihat anak-anak, ini posisi terhadap waktu. Dan ini adalah grafiknya, yang artinya semakin lama maka posisi bakalan semakin besar. Semakin lama ini, semakin lama waktu yang pada saat kita menempuh perjalanan itu, maka posisinya juga bakalan semakin besar, sehingga posisinya itu tuh bakalan terus naik gitu ya anak-anak. Yang kedua adalah kecepatan, yaitu grafik antara kecepatan dengan waktu. Ini kenapa ini ada kayak gini? Nah, lihat ya anak-anak, dikarenakan kecepatan benda tetap. Nah, kecepatannya tetap, maka seiring berjalannya waktu yang ditempuh, tidak ada perubahan kecepatan pada benda. Kenapa? Karena kecepatannya tetap, ini tetap garis lurus gitu. Sehingga perbandingan perpindahan objek dengan selang waktu harus sama setiap saat. Selanjutnya tentang grafik percepatan. Ini percepatan dan ini waktunya. Dan di sini garis yang tadi anak-anak. Kenapa ini seperti ini gini? Karena kecepatan benda tetap itu tidak berubah, itu berarti percepatannya 0. Makanya waktunya di sini. Yang tadi berarti habis dari kecepatannya yang konstan berubah ke percepatannya menjadi 0. Oke, berdasarkan PPT yang kalian perhatikan, untuk di kuis 6 silahkan tuliskan materi apa saja yang kalian pahami dari penjelasan ibu tadi. Di PPT ibu jelaskan bahwa persamaan dari gerak lurus beraturan adalah Pi sama dengan S per T, di mana Pi adalah kecepatan, S adalah jarak atau perpindahan, T adalah selang waktu. Nah, untuk di kuis 7 silahkan tuliskan bagaimana hubungan antara kecepatan dengan jarak. Apakah ketika kecepatan semakin dipercepat, apakah jaraknya semakin jauh atau semakin dekat? Nah, tuliskan ya anak-anak di kuis 7 bagaimana hubungan antara kecepatan dengan jarak. Oke, satu lagi. Tadi Bu jelaskan bahwa ada 3 grafik dalam materi kali ini, yaitu dalam materi GLB ya, gerak lurus beraturan, ada grafik tentang posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, untuk di kuis 8, bagaimana hubungan antara GLB dengan kecepatan konstan? Berarti yang kalian perhatikan pada grafik tersebut adalah pada kecepatan. Nah, lihat hubungan antara kecepatan GLB dengan kecepatan konstannya ya anak-anak. Materi kan sudah ibu sampaikan. Nah, sekarang ibu kasih satu soal latihan untuk kalian. Apakah kalian memahami dari apa yang ibu jelaskan tadi? Untuk di kuis 9 silahkan jawab satu soal latihan yang ibu berikan ya anak-anak. Materi sudah disampaikan, latihan juga sudah. Nah, di ujung pembelajaran kita kali ini ada berarti kesimpulan. Nah, untuk di kuis 10 silahkan tuliskan kesimpulannya mengenai
materi apa yang kalian pahami dan materi apa yang tidak kalian pahami dalam pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung chat ibu atau ke grup, dan kalian jangan diam sendiri anak-anak. Kalau misalkan ada kendala sama tugas, ada kendala sama materi yang ibu berikan, silahkan langsung ke ibu, misalkan chat atau telepon juga boleh, PC juga boleh kalau kalian mau sih. Nah, jadi apabila ada pertanyaan silahkan langsung ke ibu atau ke grup, atau kalau nggak berani ke ibu ya udah ke teman-temannya aja lah yang biasa ngerjain tugas gitu ya anak-anak. Dan apabila ada kesalahan ibu dalam menyampaikan sebuah materi atau cara pengucapan atau materi yang ibu sampaikan kurang jelas dalam video ini, ibu mohon maaf. Untuk tugas pengerjaannya selama 1 minggu, silahkan tugasnya dikumpul pada pertemuan luring, yaitu pada hari Jumat, biar sekalian ibu periksa tugasnya. Dan semangat ya anak-anak untuk mengerjakan tugasnya, dan ingat pesannya selalu jaga kesehatan, karena kesehatan nomor yang penting sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.